Meraih impian butuh energi yang besar. Hai teman bocil, perkenalkan aku Kalita Cil, pendiri dari 1001 Mimpi Bocil. Kemarin kita udah bahas kalau meraih impian itu harus dengan hati yang bersih. Tapi pertanyaannya, emang mungkin ya hati dan pikiran kita bersih terus? Menurut aku sih nggak mungkin ya. Kita manusia biasa, pasti ada naik turunnya. Makanya hati yang bersih itu perlu dibarengi dengan usaha, doa, ibadah, lingkaran pertemanan yang sehat, teman serumah yang mendukung, bahkan kondisi hidup yang juga mendukung. Tapi mau bagaimanapun kondisinya, kalau kita benar-benar mau capai impian, kita harus rajin bersih-bersih energi. Karena energi itu seperti air yang mengalir. Kalau alirannya bersih, dia akan menyehatkan. Tapi kalau tersumbat atau kotor, dia bisa meracuni pikiran dan semangat kita. Nah, gimana caranya nih untuk menjaga energi? Yuk langsung aja kita tanya langsung ke Papa Kalita Cil yang ngajarin Kalita Cil untuk selalu bersih-bersih energi. Energi, bicara masalah energi itu tenaga, cuman persoalannya tenaga ini bisa ada karena ketika pikiran kita mengalir dengan baik gitu. Sekarang misalnya kita melakukan sesuatu tanpa adanya semangat itu sama ditopang juga dengan energi. Kalau pikiran kita ruwet, ya energi kita jadi ngawur. Hal-hal yang kita lakukan juga nggak sesuai atau nggak selaras dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah, persoalan di sini itu sebetulnya kita akan membedakan masalah energi positif dan negatif gitu. Nah, yang kita angkat adalah tentunya mengarah kepada energi positif. Nah, supaya energi positif itu bisa mengalir dengan baik, tentunya pikiran kita juga harus mengarah ke hal-hal yang positif. Itu sebetulnya bicara masalah energi gitu. Karena semua itu kan timbulnya dari pikiran begitu. Cara-cara menjaga energi apa aja? Energi bisa kita jaga kalau secara spiritualnya tentunya kita kalau kebetulan Bapak kan menganut agama Islam. Dasar utama itu ya sebetulnya menjaganya dari sholat. Itu hal pertama yang kita rutin lakukan setiap hari. Kemudian untuk menjaga energi tetap fit itu kan ada berbagai hal tadi. Kalau misalnya sholat yang kita lakukan itu waktunya rutin, kegiatan yang kita lakukan pun kan tentunya akan rutin. Nah, hal lain untuk menopang itu adalah menjaganya selain dengan sholat. Yang Bapak lakuin tuh sebetulnya zikir yang dilakukan tidak hanya selepas sholat tapi setiap saat itu sebetulnya gitu. Nah, ada hal lain lagi yang untuk energi tetap stabil tadi. Tentunya kalau dari sisi kesehatan ya segala sesuatunya kita atur, pola makan, pola minum, pola pergaulan misalnya. Nah, pergaulan kan juga banyak hal terhadap, kalau di keluarga berarti tentunya sama istri kita, sama anak-anak kita, sama saudara kita. Nah, karena energi positif ini sebetulnya kalau
kita ilustrasikan kan seperti kayak gelombang. Kita ambil satu contoh misalnya air. Ketika tenang dia akan datar. Nah, itulah energi normal. Tapi ketika dia kena goncangan, seperti kita ambil ilustrasi misalnya gelombang di laut, itu akan seperti itu. Dia kena angin, kena topang, kena badai, itu si air akan bergolak seperti itu. Sama energi kita juga akan seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi kan bagaimana supaya tenang tadi, yaitu menjaga ketenangan pikiran, hati, perasaan, itu semua akan bercampur menjadi satu kesatuan atau keselarasan gitu. Jadi ditilik dari spiritual, jadi spiritual, kondisi lingkungan, ya sebetulnya banyak hal itu kalau kita untuk menjaga energi tetap bisa stabil tadi gitu. Nah, intinya semua itu kan bisa kita mulai dengan rutinitas. Rutinitas itu diantaranya tadi misalnya kita bicara sholat, ya diupayakan tetap sholat genap lah, misalnya 5 waktu itu. Nah, itu kan berarti sesuatu yang harusnya goyang tadi nggak goyang, dan lain-lain tadi seperti zikir dan segala macam. Nah, itu menjaga itu memang hal yang nggak mudah gitu. Perlu kesabaran. Itu sebetulnya timbulnya dari sebuah renungan, karena perjalanan hidup Papa ini sebetulnya kan nanti bulan Oktober itu Papa masuk usia ke 60. Ya, genap 60. Artinya usia dimana seseorang udah melampaui 50 tuh, ya kita patut bersyukur lah. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada Allah udah berikan umur yang panjang gitu kan. Kemudian Papa melihat kan banyak sekali dalam perjalanan 60 tahun itu kan bukan waktu yang pendek. Banyak pengalaman, banyak hal-hal yang kita lewati. Namun semua itu kan kalau kita ceritakan hanya sebuah cerita. Makanya Bapak punya ide gimana semua hal yang dialami ini ditulis gitu. Kalau foto, dokumentasi kan kita foto. Tapi kalau peristiwa itu kan kalau tanpa ditulis kan nggak ngerti ini apaan gitu. Kalau foto kan hanya foto visual. Nah, kita acara apa, tapi kalau dengan ditulis itu kan semuanya akan nampak, oh sedang acara apa. Makanya Papa menulis buku harian itu dalam sehari kan 24 jam, cuman Papa bagi 4. Misalnya kegiatan di pagi hari sampai siang sampai lohor itu apa, terus dari lohor sampai maghrib itu apa, dari Papa ambil pagi, siang, sore sama malam. Itu malam tuh setelah maghrib itu di mana di situ peristiwa yang kira-kira perlu ditulis apa, ya gitu kita tulis itu. Karena selain menulis ini, yang Papa rasain tuh semua yang ada di pikiran kita jadi mengalir dalam bentuk tulisan, nggak tersimpan. Nah, satu contoh dalam sehari misalnya, pagi tadi saya ngapain ya? Tapi itu kan kalau nggak kita tulis hanya adanya cuma di pikiran. Tapi kalau ditulis semua hal itu kayak tertuang. Jadi
istilahnya sampah atau masalah itu kayak mengalir, mana yang perlu kita ambil, mana yang perlu kita buang, kan seperti itu. Makanya semua disimpannya di tulisan, udah nggak dipikir, kan kayak dilepas gitu kan, kayak kita tulis gitu misalnya. Itu ide Papa menulis tuh sebetulnya sederhana seperti itu. Kira-kira dari tulisan itu bisa jadi apa? Apa karya, apa spirit baru? Ya kalau dikembangkan tulisan ini pun juga bagus itu. Karena kalau yang Papa tulis kan hanya sebuah buku harian. Tapi coba kita mulai berasik ria dengan tulisan. Satu contoh misalnya kita pergi wisata dengan keluarga gitu kan, pergi ke suatu tempat, itu kan bisa kita tulis juga gitu. Hal apa yang kita lakuin itu, karena yang kita tulis itu kan sesuatunya konkret, bukan hal yang kita buat-buat. Tapi kalau kita bikin cerita itu kan sesuatu yang imajinasi kan, bukan sesuatu yang nyata gitu. Sama mereka-mereka yang besar tuh seperti Hamka, tulisan-tulisannya kan juga luar biasa kan, Quraish Shihab ya kan. Sama dengan Hairil Anwar dengan sajaknya kan, itu Hairil Anwar tuh dengan sajaknya Aku tuh luar biasa tuh. Papa dari kecil umur 10-an lah, di kelas 3 tuh belajar sajak tentang Aku itu sampai sekarang masih ingat gitu ya kan. Dengan tulisan itu makanya banyak sekali yang bisa kita raih gitu, itu dengan tulisan itu. Ya menulis dalam hal lain yang tadi Papa omongin tentang buku harian, berarti kan sesuatu yang berjalan ya kan, untuk menjaga energi. Tulisan dalam bentuk lain pun bisa kita wujudkan, misalnya sesuatu yang belum terjadi, salah satu keinginan kita apa, misalnya pengen beli apa, pengen ini, pengen itu. Nah itu kan bisa kita tulis dalam bentuk poin-poin gitu ya kan. Atau itu mungkin juga terlalu mulu. Yang sederhananya misalnya kita naik motor kita rusak, kita belum bisa beli spare partnya, kita tulis yang rusak, misalnya spion apanya ini perlu diperbaikin. Itu kan semua jadi tertuang dalam bentuk tulisan yang akhirnya juga nggak mengendap di pikiran kita gitu kan. Ya motor lah, rumah apa yang mesti dirapikan dan segala macam, walaupun itu nggak kecapai, tapi paling tidak satu titik itu udah terungkap dalam bentuk tulisan gitu. Nah itu yang Papa rasain seperti itu. Sebetulnya pada hakikatnya tuh sesuatu yang kita jalani itu sebetulnya akan menjadi sebuah sejarah, dan sesuatu yang kita jalani ini sebetulnya merupakan tantangan. Maka kayuhlah sepedamu lebih cepat untuk menggapai harapan dan cita-cita itu.